Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rizal Muhammad Fauzan, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-18 kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mind map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Berikut merupakan mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Terbagi menjadi dua pokok pikiran, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan mencakup 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama definisi, yang kedua sejarah bangsa Indonesia, yang ketiga 4 konsensus dasar, yang keempat 4 simbol dan kedaulatan bangsa. Wawasan kebangsaan. Apa sih itu wawasan kebangsaan? Mari kita lihat secara definisinya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan bangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, sejarah bangsa Indonesia yang dimulai dari organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Yang selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi Perkumpulan Pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Tujuan didirikan organisasi ini menurut Noto untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur. Di awal tahun 1925, IVI mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya yaitu Kongres Pemuda. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, pada tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang awal mulanya penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin yang menjadi kontroversi pada saat itu. Namun setelah Kongres Pemuda II barulah diganti menjadi Indonesia. Kemudian pada saat itu juga Wade Rudolf Supratman pertama kalinya mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian pada 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pemerintah
Pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu bulan Ramadan di mana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, pukul 10 pagi teks proklamasi dibacakan, sangsaka merah putih dikibarkan, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu 4 simbol dan kedaulatan bangsa. Yang pertama adalah bendera. Bendera negara adalah merah putih yang berbentuk persegi panjang, bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Kemudian bahasa. Bahasa NKRI selanjutnya disebut dengan bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga adalah lambang negara. Disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Apa sih itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, ada nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemudian sebagai ASN, dalam mengimplementasikannya, nilai-nilai dasar bela negara terdapat fungsi sebagai ASN. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikian materi yang dapat disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.